produktif usia-usia mahasiswa ini yang banyak bisa mencoba hal-hal baru. Jadi mungkin itu yang bisa saya sarankan ke teman-teman untuk lebih lanjutnya pertanyaan terkait bagaimana itu memasukkan produk, bagaimana strategi lainnya, bagaimana menciptakan ABCD. Mungkin kita ada nomor kontaknya Mbak Nabila Gisha terakhir. Untuk mau tanya jawab juga. Ya, atau nanti kita bisa tanya jawab juga. Mungkin setelah materi singkat ini mungkin dari teman-teman ada yang mau ini kita open Q&A 3 orang. Ada yang mau bertanya? Kalau yang bertanya berarti kepo ya, maksudnya kepo. Kalau yang bertanya kepo dalam artian berarti ingin sukses gitu. Kalau yang nggak bertanya malu-malu nih kurang interest, berarti kita harus jadi yang interest dong, harus jadi aktif dong. Ada yang mau bertanya? Ayo semangat. Kalau ada voucher baru ya boleh voucher. Ada door prize. 1, 2, 1 lagi? 2 dulu deh. 2 dulu boleh dari masnya. Ini tadi masih di belakang jadi sini. Ikut juga. Gimana? Boleh? Diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi kakak bilang kalau kita mau mengasih nama untuk suatu brand, jangan pakai nama sendiri. Nah, kebanyakan orang itu kan menggunakan nama brand itu pakai nama sendiri. Tapi apakah prinsip itu hanya dipakai untuk produk makanan atau semua jenis usaha? Sekian. Boleh langsung saya jawab biar nggak lupa. Dengan kakak siapa? Oh ya, kakak Ben, bagus banget pertanyaannya ya, menarik banget. Nah, jadi mungkin apa sampai saya salah tadi menyampaikan ya, bukan salah sih, salah menangkap mungkin. Jadi nggak masalah mungkin terkait mau memberikan nama brand itu serah kita. Misalnya contohnya saya mau kasih nama Davis Shop and Bakery, nama saya kan misalnya kayak gitu. Nah, nggak masalah sebenarnya dalam nama menentukan nama brand itu, maksud yang saya sampaikan itu jangan menggabungkan usaha. Kan kita nih punya kehidupan pribadi seperti Instagram pribadi, kehidupan kita pribadi lah gitu ya. Jangan kita gabungkan, misalnya nama usaha kita, yang nama kita bikin dulu nih, kita mau membangun branding, bikin dulu suatu maksudnya sosial media atau pengenalan tersendiri terkait produk kita. Nggak masalah sebenarnya memakai nama sendiri. Banyak orang-orang juga yang sukses memakai nama sendiri ya. Siapa? Contohnya di sini yang apa tuh misalnya apa? Iya, Ruben Onsu gitu ya. Terus misalnya siapa kalau di sini? Banyak banget yang memakai nama sendiri. Jadi sebenarnya nggak masalah mereka membranding lewat sendiri ini sendiri. Nah, saya mau kasih contoh juga seperti ini. Misalnya nih Kak, kalau memang Kakak mau sekalian personal branding itu kan lebih bagus ya melalui Instagram pribadi. Berarti Kakak harus istiqomah untuk membranding diri. Jadi Instagramnya itu sudah tidak melulu tentang galauan, tentang apa. Jadi pure tentang progres bisnis, menciptakan produk sendiri hingga namanya ini. Jadi orang-orang tuh ketika buka Instagramnya Kakak tuh udah ketemunya produk-produk semua tentang bagaimana journey bisnis, journey ini itu personal branding untuk diri sendiri. Saya nggak masalah gitu. Yang saya tidak sarankan adalah menggabungkan kehidupan pribadi dengan bisnis gitu. Jadi kan mungkin kita mau pergi kemana, kita bikin vlog ini nggak ada unsur produk kita di sana, dia jangan gitu sebenarnya itu sih. Makanya untuk pemula saya lebih sarankan spesifikasinya ke, walaupun pakai nama kita, spesifikasinya ke bisnis itu sendiri. Kita menciptakan Instagram atau akun bisnis itu sendiri, itu sih Kak. Setelah pengalaman yang saya lakukan. Satu lagi tuh. Satu lagi? Ayo. Nama dari mana, Mbak? Nama dari tadi. Dari tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Nabila Fitriani, semester 6 jurusan Ilmu Falak. Izin bertanya Kak, tadi kan disampaikan sama Bapak kalau misalkan kita mau bawa produk ke NTB Mall, nanti kita bakalan dibantu gitu. Entah itu kayak misalkan tadi contohnya ada orang yang bawa sate, mungkin nanti minta saran gimana satenya bisa
apa ya, dibuat mungkin bisa tahan lama atau seperti apa. Nah nanti pas kita bawa produk kita ke NTB Mall itu, apakah kita cuma dikasih saran atau mungkin kita dibantu langsung gitu untuk apa ya, melakukan hal tersebut. Mungkin itu aja. Cek, ya. Bagus banget pertanyaan kakak Novita ya tadi. Ya. NTB Mall. Nah, sejatinya kan kami memang bergerak di membantu produk UMKM, memasarkan produk UMKM. Kalau dalam tanda kutip, pasti mereka menyebutnya itu adalah apa namanya? Bisnis plat merah. Ya, bisnis. Tapi karena kami memang bergeraknya di pemerintahan, jadi kami menyebutnya bisnis plat merah. Bisnis yang memang ada regulasi-regulasi dari pemerintahan yang harus kita ikuti aturannya seperti itu. Nah, erat kaitannya juga dengan itu. Kebetulan kami memang kami ada proses pembinaan gitu. Tapi nanti tidak hanya misalnya karena Dinas Perdagangan adalah hilir sejatinya. Hilir, dia menjualkan produk-produknya. Tapi tidak menutup kemungkinan kakak bawa tadi. Seperti contoh yang tadi disampaikan Bapak Kepala, dia membawa produknya itu tetap kita arahkan, oh bagus banget ini Pak, Bapak mau frozen produknya, sekarang butuh apa? Oh ya, berarti butuh kemasan kan, Nah, langsung kita sarankan langsung ke Dinas Perindustrian, nanti kita teleponkan, ada UMKM saya nih mau bawa ini, tolong ini. Karena di beberapa dinas topoksinya itu memang berbeda-beda, jadi kita tidak bisa membantu pure seperti dibantu dari awal sampai ini, pasti nanti akan terlempar-lempar. Jadi ada 4 dinas yang saling berkaitan, itu Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian, Perdagangan, dan Pariwisata. Jadi UMKM yang baru tumbuh itu perizinan, karena mungkin teman-teman sejatinya karena kita membrandingnya tentang NTB Mall pasti datangnya ke kami, kita sangat welcome. Ini produknya, nanti ke tim kurator kita ketemu nih, oh ini produknya potensi nih, tapi belum punya packaging atau belum punya perizinan. Yang pertama dibikin apa dulu? Pasti perizinan dulu kan, kita lempar ke koperasi nanti. Koperasi ke plutnya. Nah, nanti kita rekomendasikan. Fungsi kita adalah pembinaan, kita akan rekomendasikan gimana supaya jalan kakak menemukan jalan pintas gitu Mbak. Kesana kemari kan kakak bingung ya kalau koperasi ke bagian mana gitu. Nanti dihubungkan sama tim kami, nanti dihubungkan ada yang mau bikin NIB nih, izin usaha, ada yang mau PRT, tolong dibantu. Nah, kakak kan akan ke plut tuh. Udah dibantu perizinannya di plut, nah nanti berarti kita sudah punya izin kemasan. Nah, terus kurang kemasan, kakak minta disupport. Ya udah, berarti nanti dari koperasi pasti akan dilempar ke balai kemasan. Balai kemasan itu punya siapa sih? Punya perindustrian. Ada balai kemasan di situ. Jadi setiap dinas itu punya pilotnya sendiri-sendiri. Kan tadi kalau koperasi dia punya plutnya ya. Plut itu terkait perizinan, UMKM yang baru tumbuh dan lain sebagainya. Perindustrian dia punya balai kemasan. Nah, Dinas Perdagangan juga sama punya NTB Mall. Karena sejatinya Dinas Perdagangan adalah hilir. Ketika produknya sudah kemasannya oke, ininya oke, kita bantu jualin gitu. Tapi untuk rekomendasi yang tadi disampaikan itu tidak untuk kemungkinan, karena juga kami kan ada coaching bisnis, seperti misalnya teman-teman misalnya nih bersurat, boleh nggak mengadakan misalnya coaching bisnis di NTB Mall? Boleh banget, kayak gitu, coaching bisnis atau apa. Jadi kita menemukan, kan teman-teman contohnya melihat produknya bagus nih, packagingnya saya mau tahu, hubungan sama UMKM-nya nanti tanya ya ordernya di mana, itu kan channel. Nah, jadi channel-channel itulah yang kami berikan ke teman-teman untuk kemudahan. Itulah proses memang atau tempat tupoksi kami untuk pembinaan gitu. Mungkin kurang lebih seperti itu Pak. Ada yang mau ditambahkan? Boleh sedikit? Ya, boleh. Saya tambahkan sedikit, sudah lengkap yang tadi disampaikan oleh Mbak Devi. Jadi pemerintah itu sejatinya tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai fasilitator. Fasilitator itu yang tadi Mbak Devi, jadi dari hulu ke hilir itu prosesnya itu ada. Kalau kita berbicara koperasi, legalitas pembinaan dan permodalan ada di koperasi. Produksi, kemasan, packaging dan sebagainya ada di perindustrian. Pemasarannya ada di perdagangan. Nah, itu yang tadi kami sampaikan, ada fungsi kami sebagai fasilitator. Tidak serta-merta UMKM itu kita akan lepas. Tentunya kemitraan itu tidak hanya di lingkup pemerintah provinsi, tapi ada lintas kemitraan kita dengan instansi-instansi lain, vertikal dan sebagainya, termasuk dengan PLN, dengan Kementerian Hukum terkait legalitas
hak atas kekayaan intelektualnya, artinya termasuk juga dinas kesehatan, perizinan, hal-hal yang masuk dengan banyak ada isu-isu proses itu memang disitulah seninya, disitulah kita butuh komitmen dari adik-adik. Justru anak muda ini harusnya menjadi garda terdepan, menunjukkan komitmen, konsistensi untuk menjalani sebuah seperti apa yang kami sampaikan. Tidak semua yang kita itu punya peluang menjadi pegawai negeri, peluang wirausaha itu banyak, tinggal dibutuhkan komitmen dan konsistensi. Ya, ketika sudah punya komitmen, bagus sekali bahwa kita apa yang disampaikan sejatinya disitulah fungsi peran pemerintah. Ketika juga peran universitas juga ada definisi bagaimana membantu adik-adik dalam membuat sebuah produk yang bagus, bagaimana kaidah-kaidah pada pemasaran yang bagus, sesuai kita akan bantu juga. Terima kasih. Bisa ditambahkan sedikit sih, jadi ada beberapa kerjasama juga yang mungkin kami lakukan ya. Contohnya misalnya jadi kalau berbicara soal bisnis ini luas banget cakupannya ya teman-teman. Mulai dari perizinan yang harus teman-teman lengkapi, nanti kan kita memberikan rekomendasi ke teman-teman, nanti juga dan NTB Mall juga bekerja karena kita memang fungsinya pembinaan, kita juga bekerja sama ya. Wah, kau mana lepas? Haki juga, teman-teman pasti bingung apa. Kena ikut tebang. Jadi kalau udah paten, branding, misalnya UMKM yang besar itu dia pasti menghakikan brandnya. Karena kan kayak kalau nggak pernah brandnya dipakai orang. Tapi karena apa? Karena dia itu tidak menghakikan produknya. Tiba-tiba orang bisa ngeklaim, terus dia tutup. Ya yang mana siapa yang sudah menghakikan produk itu. Nah, seperti itulah yang kami memang ajang kasih jalan seperti itu. Jadi kita bekerja sama dengan nanti misalnya dengan NTB Mall ketika membuat kaki akan ada dapat harga setengah harga seperti itu. Jadi BPOM juga nanti kalau bisa apa dari ada nggak UMKM yang pembinaan BPOM karena semua instansi ini sering membuat kegiatan ya, misalnya untuk kegiatan bagaimana sih maksudnya pembinaan dan lain-lain. Jadi kan model pembinaan beda-beda ya. Kayak kemarin kita habis dari Bepom juga, nah Bepom juga lagi bikin kegiatan. Nanti bisa dia tanya aku sama kita, siapa mitra-mitranya yang untuk Bepom? Ayo sini saya tarik mitranya. Terus misalnya nanti ada lagi instansi terkait yang mengadakan mitranya NTB Bepom, UMKM-nya ada yang dikirim untuk pelatihan. Nah seperti itu sih. Jadi itu fungsi kami di situ. Jadi sebenarnya adalah kita membantu circle ya. Kalau ketika kita mau berbicara atau berbicara bisnis, circle kita ini harus bisnis dulu semua gitu. Makanya kan di sini kan ada organisasi bisnis ya. Supaya teman-teman ikutin aja. Kita di sana sebenarnya yang paling bisa memberikan kita masukan atau motivasi atau langkah-langkah itu adalah yang sedang menjalankan. Tidak motivator atau apa, tapi mereka yang memang sudah, kenapa mereka bisa jadi motivator ya karena mereka sudah melalui semua itu baru bisa jadi motivator gitu sih. Jadi memang saran kita yang paling kita butuhkan itu adalah orang-orang yang sudah menjalankan itu sendiri sih. Makanya itu pentingnya circle bisnis, circle teman-teman pengusaha muda gitu. Mungkin ada pertanyaan lagi, mungkin udah jelas Kakak Novita? Sudah ya? Ada lagi pertanyaan sebelum saya tutup? Nanti teman-teman mungkin bisa lihat terakhir, boleh apa? Siapa tadi mau nanya? Ya boleh. Intan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Intan Sekolah Budi, semester 6, jurusan Ilmu Falak. Izin bertanya, bagaimana misalkan kita sudah mendaftarkan NIB, terus tapi perusahaan yang kita bangun itu masih jadi perusahaan cangkang? Cangkang? Maksudnya perusahaannya nggak jalan gitu, nggak konsisten. Apakah nanti ada pengaruh sama orang pajak begitu? Misalkan Cangkang itu maksudnya ini nggak berjalan, pernah buat NIB? Iya pernah buat NIB tapi usahanya itu atas nama pribadi. Nama usaha. KTP dia, NIB itu KTP dia. Iya atas nama pribadi misal. Boleh ada. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan Pak? Kalau NIB itu pada sejatinya enggak ya, kalau belum membicarakan terkait pajak itu jauh sekali lingkupnya kalau pajak.
Jadi kalau NIB itu memang semua pengusaha memang wajib punya NIB, nomor induk berusaha namanya ya, nomor induk berusaha. Jadi pengusaha baru, jadi memang ada programnya seperti misalnya Kementerian Koperasi Kemarin, dia harus meng-NIB-kan 10.000 pelaku usaha. Jadi yang di pasar pun harus ada NIB, karena NIB itu adalah ibaratnya sertifikat akte ya. Kalau kita tuh akte ya. Nah kalau mereka tuh akte itu NIB, dalam berusaha itu aktenya adalah NIB. Kamu pelaku usaha, nah NIB-nya ini NIB saya. Nah NIB itu bisa dirubah. Misalnya kakak nanti kan itu sudah online OSS namanya. Misalnya nanti kakak udah mendaftarkan NIB nama yang berbeda, misalnya A, misalnya produk A. Tapi nanti kakak mau mengubah itu fleksibel sebenarnya, kak bisa dilakukan di OSS, pengajuan pengubahan sebenarnya. Nah kalau dalam NIB tidak terjadi omset, tidak terjadi apa, nggak akan kena pajak. Nggak akan kena pajak. Jadi dia nyicil. Seperti itu. Jadi sebenarnya fungsinya NIB itu hanya tercatat aja sih, siapa sih pengusaha-pengusaha baru ini, siapa, nah itu fungsinya seperti itu sih. Supaya apa? Nanti dia akan terdetek. Contoh misalnya Kemenkop mau mengadakan misalnya pelatihan untuk 1.000, kan kita pusing ya kalau nyari 1.000, tapi mereka udah punya database nih di OSS. Oh ini loh usaha baru. Nanti nomor telepon kakak cantum tuh, nanti akan dihubungkan, kita akan melakukan pelatihan di sini kan, berkenan nggak? Jadi lebih mengakses apa ya, kemudahan untuk mengumpulkan usaha-usaha muda ini dari atau pengusaha-pengusaha di seluruh penjuru dunia ini dalam disatukan dengan NIB atau berusaha. Tidak ada kaitan dengan pajak. Tidak ada kaitan dengan pajak. Ada lagi pertanyaannya? Ada lagi nggak? Mungkin nanti bisa ditanya ke ini kakak Nabila. Nah, jadi nanti di kontak kami disimpan ya, ini customer service kami. Nah ini ada nomornya teman-teman. Nanti teman-teman jelaskan aja maksud dan tujuannya itu apa ke nomor tersebut. Misalnya mau mendaftarkan produk, mau ini ditanyakan aja ke sini. Nanti nomor admin inilah yang akan mengarahkan kakak ke mana tergantung dengan pertanyaan kakak masing-masing. Pertanyaan mungkin terkait digital marketing nanti akan disambungkan ke tim saya. Nanti pertanyaan terkait bagaimana cara kurasi nanti akan disambungkan ke tim operasional. Gitu-gitu sih teman-teman. Dicatat dulu sebelum ditutup. Ya disimpan ya. Ya semoga teman-teman semua bisa punya usaha sendiri. Amin. Supaya kedepannya bisa sukses ya, menciptakan lapangan pekerjaan untuk orang-orang banyak. Amin. Mungkin akhir kata, saya kurang lebihnya mohon maaf. Dalam penyampaian saya mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berikan aplaus kepada pemateri narasumber kita hari ini. Penyampaian pemateri yang sangat-sangat keren dari para narasumber kita hari ini. Kita belajar bahwa digital marketing itu bukan hanya tentang promosi, tapi juga tentang membangun relasi, memahami perilaku konsumen dan menyampaikan pesan yang tepat di waktu yang tepat. Mungkin semoga ilmu yang telah dibagikan pada hari ini tidak hanya berhenti sebagai informasi saja Bapak, tapi juga menjadi inspirasi dan aksi nyata bagi teman-teman semua. Dan kita surprisingly ditunggu di NTB Mall untuk melaksanakan kegiatan bisnis ke depannya. Kita ucapkan terima kasih sekali lagi kepada narasumber, dan acara selanjutnya mungkin akan diambil oleh Kepala Karir UPTD Profesor Dr. Muhammad Harfin Zuhdi MA. Dipersilakan. Ada datang Komisi 2. Oh gitu. Komisi 2 DPR RI. Oh gitu. Makasih banyak Pak Seo. Nanti kita MOU-nya Boleh. MOU kita MOU nanti dengan MBKM adik-adik kelanjutan dari Oke, situ. ya. Kita agen. Boleh. Ya. Makasih banyak ya. Bu Devi. Bu Devi, Pak. Saya Afgan. Pak Afgan ya. Terima kasih banyak. Dari Perbanas Jakarta ini. Ini presiden dulu dia. Saya lulusan Cikarang di presiden. Oh, presiden. Iya. NTB Mall. Itu kita mungkin untuk kami sekarang itu membangun sebuah kolaborasi hampir 50 kami ada kolaborasi. Jadi kami ada di Jakarta itu ada di Surabaya, di Malaysia ada. Kami ekspansi kami. Pemerintah yang punya. Pemerintah. Kami pamit. Oke, kita kontak-kontakan nanti ya. Siap. Terima kasih Bu Devi.
Bu, dengan. Di sini, enggak, di sini. Ya jauh-jauhan dulu enggak pasangan. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Are you ready? Luar biasa. Jadi hari ini ada insight, ada apa? Himmah baru ya, yang harus itu tidak berhenti di tempat ini. Saya berharap ada aksi lanjutan, ada follow up, ada tindakan nyata dari kalian kalau ingin maju ya. Mudah berkarya ya, mudah berusaha, jangan mudah bucin ya. Jauh-jauh dulu, belum waktunya Anda bucin-bucinan gitu ya. Jadi saat ini Anda harus punya, kemarin kan saya sudah bilang apa? Idil fatah hasbati qaddihir rufi wa kullu man lam yattaqid lam yantafi. Yang dianggap pemuda itu adalah orang yang memiliki ekspektasi tinggi, cita-cita tinggi. Dan setiap orang yang tidak punya cita-cita, keinginan yang tinggi, maka tidak dianggap ya. Oke, jadi alhamdulillah kewirausahaan dan karir sudah banyak melakukan kegiatan, dan hari ini konkret kita datangkan Desperindak. Kemarin ada pelaku bisnis langsung usaha. Nanti dengan Desperindak kita akan follow up untuk MOU sehingga adik-adik bisa memasarkan produk di sana, bisa magang, bisa melakukan kolaborasi apapun. Apa sih yang nggak bisa dilakukan untuk mahasiswa-mahasiswa UIN Mataram? Ya semua, insya Allah. Makanya lakukan kreasi ya. Jangan banyak mager ya. Jangan banyak apalagi namanya itu ya apa? Velocity. Ya, oke. Hari ini saya akan perkenalkan ini Ibu Andi. Beliau ini dosen dari Jakarta, jauh-jauh dari Jakarta, ingin berkunjung ke UIN Mataram gitu loh, ya. Beliau ini adalah dosen Perbanas, Perbankan Nasional, yang punyanya itu konglomerat Abu Rizal Bakri, pokoknya ada top-top Jakarta itu. Ya, jadi ibu ini dulu pernah, Bu Andi pernah nulis di Istinba, jurnal Cinta 2 yang saya kelola dulu. Karena hubungan baik, berkunjung ke sini. Alhamdulillah, inilah keberkahan silaturahmi. Saat ini kita akan beri kesempatan memberikan pengalaman beliau sebagai dosen bisnis di sana, dosen bisnis Islam, etika, bagaimana perkembangan di ibu kota Jakarta dan bagaimana peluang-peluang usaha ke depan. Anda bisa simak, catat, dan ambil insight-insight beliau. Ya, kepada Bu Andi dengan segala hormat dipersilakan. Syukron. Ya, wabillahi khair wal barakah. Allahumma billahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Rasanya seperti mimpi berada di antara teman-teman mahasiswa UIN. Spesial lagi seperti mimpi berada berdekatan dengan Prof. Harvin. Masya Allah. Jadi kenapa begitu? Karena selama ini kami selalu berhubungan online gitu ya, bekerja sama, berkolaborasi istilahnya begitu.
Dan pada kesempatan ini secara langsung saya ingin mengucapkan selamat dengan pengukuhan Prof. Arvin beberapa waktu yang lalu, karena beliau ini juga menjadi panutan dari saya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya memperkenalkan diri dulu, izin Prof. Perkenalkan diri seperti yang disampaikan oleh Prof. Arvin. Saya salah satu staf pengajar di program ekonomi syariah di Perbanas Institute. Lokasinya itu ada di Rasuna Said. Prof. Arvin juga tahu betul itu lokasinya. Sudah 30 tahun lebih, jadi saya sudah mendapatkan penghargaan 35 tahun. Dulu saya lahir dan sampai SMP kelas 1, kelas 2 pindah ke Jakarta. Jadi banyak kenangan lah di Mataram ya, banyak kenangan di Mataram. Nah, teman-teman sekalian, selain mengajar, saya banyak melakukan aktivitas macam-macam, termasuk juga suka memberikan litigasi di pengadilan. Tapi yang saya mau sampaikan pada kesempatan ini berkaitan dengan program dari Prof. Arvin ini adalah beberapa waktu ini saya ditunjuk sebagai Direktur 1 Akademi Al-Jihad namanya. Akademi Al-Jihad itu teman-teman sekalian, basisnya adalah masjid. Kita programnya itu adalah melahirkan entrepreneur Muslim karena basisnya masjid. Jadi dana yang dipergunakan itu adalah dana jamaah. Kita memberikan pelatihan-pelatihan seperti ini, kemudian kita minta mereka memberikan proposal, membuat proposal, lalu kita lakukan pembinaan, pendampingan gitu ya, untuk melahirkan entrepreneur muda. Dan ini qadarullah, tidak ada yang kebetulan ya Ustaz ya, nggak ada yang kebetulan. Jadi begitu saya datang ke sini ternyata ada program ini saya mau contek ini menjadikan inspirasi, karena kita selama ini terus terang saja. Jadi yang pertama ingin saya tekankan kepada teman-teman semua adalah perlunya rasa syukur. Ini bersyukur sekali lembaga universitas yang besar seperti ini, kemudian ada program karir ya seperti ini, terus menggandeng perdagangan, nanti bakalan lagi koperasi barangkali dan lain sebagainya. Jadi pembinaan seperti ini luar biasa dan teman-teman harus mensyukuri ini, karena tidak semua universitas punya program-program seperti ini. Ini luar biasa. Dan tadi saya tanya sama Prof. Arvin, ini bisa dari beberapa fakultas barangkali prodi ya yang memiliki minat. Nah, yang kedua yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman sekalian, saya menekankan lagi, menggarisbawahi apa yang disampaikan tadi penjelasan Mbak Devi kalau nggak salah namanya, bahwa jangan takut untuk memulai. Harus mulai. Jangan mikirnya saya nggak punya modal saya apa dan sebagainya. Teman-teman sekalian, saya dosen, suami saya kerja swasta, tapi saya di rumah punya jualan juga nih Ustaz. Artinya saya menjadi supplier air mineral kemasan yang itu jelas-jelas adalah diproduksi oleh umat muslim. Jadi pengen membantu itu UKM muslim. Jadi saya jualan. Jadi ketika ada pengajian mereka ngambilnya. Sekolah-sekolah SD Islam dan lain sebagainya mereka ambil dari saya. Kalau gitu untung, capeknya lebih besar dibandingkan keuntungannya. Satu botol cuma 1 galon mungkin 1.000-2.000 rupiah. Tapi kalau ratusan galon kita pakai merek orang. Jadi kalau tadi ditekankan adalah membangun merek sendiri dan sebagainya, kalau belum bisa seperti itu kita ambil dari orang lain. Saudara saya punya adik satu paling kecil tinggal di sini. Ini berkah pandemi. Ini contoh aja untuk menjadi inspirasi. Berkah pandemi. Jadi ketika pandemi tidak ada kegiatan dan lain sebagainya, bikin singkong. Sekarang sudah 5 tahun jalan singkong frozen. Mereknya sederhana sekali. Jadi ini merek ya. Merek itu yang gampang diingat. Bisa mudah diingat ya, golden frozen. Sekarang udah sampai ke Sumbawa, ngirim singkong, hanya dari singkong. Kemarin dikirimin singkong luar biasa. Singkong itu cuma dari singkong. Apa sih singkong gitu ya? Sekarang udah ngambil tetangga-tetangga yang untuk ngupasin singkong itu dan udah dikirim kemana-mana. Jadi teman-teman sekalian mulai mulai dari diri sendiri dulu. Mulai dari diri sendiri dan sederhanakan. Kalau Prof bilang 9 dari 10 pintu rezeki
adalah apa? Niaga kan? 9 dari 10 itu, 9-nya itu adalah niaga. Jadi jangan pernah mau memikirkan saya nggak punya modal dan lain sebagainya. Berani dulu apa yang dilakukan. Mungkin tadi yang disebut dengan cangkang itu tadi. Jadi kita punya apa namanya cangkang. Jadi kami apa namanya berusaha juga di bidang pendidikan TK dan SD Islam. Jadi ada cangkang yayasan yang tidak itu beroperasional, kita masuk ke situ, kita bikin brand, memperkuat brandingnya dan lain sebagainya. Itu yang disebut dengan cangkang. Nah itu yang kedua yang ingin saya sampaikan. Yang ketiga, 3 saja Prof. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman semuanya adalah pentingnya membuat mendapatkan logo halal. Pernah sekarang ini kita lagi informasi yang kita dengar adalah sebuah usaha ayam goreng kalau nggak salah di Solo, kita nggak usah sebut nama mereknya, nggak usah disebut, itu udah sekian belas tahun beroperasi ternyata baru mengakui bahwa itu nggak halal. Bukan hanya pertanggungjawaban kita sebagai pengusaha kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi juga bagaimana kita hancur, pasti hancur ya Ustaz ya, pasti hancur. Yang tadinya begitu besar, tiba-tiba ada orang mengatakan bahwa, dan dia akhirnya mengakui bahwa ini ayamnya sih halal, tapi minyak yang dipergunakan untuk kermesnya itu dari minyak babi. Jadi kalau udah seperti itu gimana coba teman-teman sekalian? Berapa ribu orang yang sudah makan sekian puluh tahun itu, dan yang paling penting adalah hancur, itu usaha seperti hancur. Dan sekarang saya termasuk di dalam apa namanya punya kemampuan lah untuk bicara mengenai sertifikasi halal. Itu mudah sekali mendapatkan itu. Jadi ketika sudah punya branding, sudah mulai mau memasarkan, jangan lupa sertifikasi halal. Karena teman-teman sendiri, alumni UIN yang punya usaha itu ada sertifikasi halalnya. Kalau di Jakarta itu kita masuk ke restoran, lihat di restoran itu, saya nanya, Mbak sertifikasi halalnya mana? Oh masih diproses, kita nggak usah masuk. Mana sertifikasi halalnya? Oh dicantumkannya di kantor lah. Di kantornya semua cabangnya harus ada dong. Masuk ke restoran itu yang makan jilbaban semua, jaminan halal nggak itu? Nggak ada jaminan halal. Jaminan halalnya adalah sertifikasi halal, dan itu mudah sekali. Jadi jangan takut untuk mengurus itu. Itu saja barangkali 3 poin yang ingin saya sampaikan. Kita selalu harus bersyukur, kemudian jangan pernah takut, harus memulai. Dan yang ketiga, sertifikasi halal. Ini harus kita sebagai kita mengedepankan bahwa kita adalah muslim dan kita amanah dalam menjalankan usaha. Barangkali itu. Sekali lagi terima kasih kepada Prof. Harvin dan kepada teman-teman semuanya. Mudah-mudahan langkah kecil yang dimulai ini bukan berhenti seperti yang tadi Prof sampaikan, tidak berhenti di sini, harus ada follow up-nya dan mulai segera, jangan pernah takut. Billahi taufiq wal hidayah, maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Andi masih di sini, mungkin ada yang mau bertanya, mahasiswi, silakan. Jadi kalau ke Jakarta bisa mampir ke rumah beliau kan? Ya, silakan, nggak usah takut-takut. Ini saya kan selalu tekankan, jangan pernah Anda underestimate, harus punya ekspektasi. Gini-gini saya udah ke 4 benua keliling. Ya. Itu karena modalnya itu berani, dan itu kan saya buat moto Bu. Ada pertama, membaca langit dibaca bumi, melangitkan zikir membumikan pikir, ikro biharfin karir biharfin. 3 moto itu yang membuat saya selalu ingin start duluan. Pasti orang nanti akan following apa yang kita lakukan. Yang kedua, ketuk pintu langit dengan zikrullah dan sholawat. Itu nanti, nah itu waktu saya di Multazam atau waktu umroh, ya Allah izinkan saya ingin menjelajahi bumi ini yang luas. Bagaimana caranya? Allah masih turja, ya Allah atur saja. Akhirnya iya jalan, udah no money, no honey, no funny. Artinya begini, nggak punya uang, nggak punya pasangan, nggak lucu. Nah, kita harus punya uang. Akhlak.
Moto saya juga ikro biharfin karir bi'alfin. Itu modifikasi dari mahfuzot bahasa Arab. Ikro harfan karir alfan. Baca sekali, ulangi 10 kali. Itu artinya kita harus membaca dan mengulangi, trial. Jadi kegagalan tadi kan kita punya jatah kegagalan, habiskan masa muda. Kalau saya punya moto, kegagalan adalah awal dari kegagalan berikutnya. Makanya jangan mau gagal. Ya, berusaha maksimal supaya gak gagal. Jadi kegagalan itu adalah awal dari kegagalan berikutnya. Makanya Anda prepare, siapkan. Saya nggak mau gagal. Dengan pertolongan Allah, dengan usaha kita, ikhtiar kita, insya Allah tidak gagal. Nah gitu, jangan mau gagal. Jadi jangan jadi produk gagal, jadilah produk yang sukses, yang berhasil. UIN Mataram ini mengingatkan Anda menjadi mercusuar, menjadi someone in the world yang musliman, mukminan, mutian, dan muslihan, bermanfaat, bermaslahat. Jadi orasi ilmu saya itu tentang maslahah makosidiyah. Jadi kemaslahatan yang berdampak, bukan hanya berdampak buat pribadi, tapi berdampak buat orang lain. Ila yaumil akhir minad din wa dunya wa ilal akhir. Saya kira itu. Ya, ada yang mau bertanya? Takut bertanya aja takut, apalagi jawab. Oke, saya kira cukup. Ya, oke. Selawat dulu. Ayo. Saya sudah ajarkan selawat apa? Busyra. Ayo. Selawat busyra bareng-bareng supaya berkah ruangan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghilil zalimin bil zalimin wa akhrijna min baini zalimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, itulah nutrisi kita, ya. Jadi nutrisi itu bukan hanya vitamin, ada vitamin batin. Kalau Anda tenang, pikiran jernih, itu awal dari kesuksesan dan itu menolak kegagalan, ya. Oke? Ayo, ini kita kembali ke moderator yang muda, energik. Andika Yuda Pratama. Iya. Bisa. Kita berikan aplaus sekali lagi kepada pemateri kita hari ini. Sungguh keren sekali ya teman-teman, insihatnya lebih. Karena kita jarang sekali mendapatkan contoh dari dosen luar seperti ini teman-teman. Kita sangat beruntung sekali, termasuk saya juga sangat beruntung sekali berada di acara hari ini. Mungkin kita tutup acara ini sampai kita bertemu kembali. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ayo teman-teman foto dulu ya. Biar ada dokumentasinya. Ayo, foto dulu. Ayo, teman-teman.
masih ingat kawan itu ya. Ayo mana? Kamera. Hitung ya, biar bisa. Ya Allah. Doa. Amin. Oh ya. Tiga moto itu. Mana kita lihat ini? Ya. Udah. Ipasro, ilmu falak Saya ini. Ipasro, ilmu falak astronomi, membaca Ditarik kamu. Oke. Oke. Ayo. Satu, dua, Sip. satu, dua, tiga. Oke. Ya. Makasih Bu. Ya, sami-sami. Bawa kue ya? Hah? Ya. Terima kasih, baik. Ya. Ya, anu tiap pandu. Oke. Oke, sukses ya. Semangat. Ayo, makan. Bu, bawa makanan ya. Ayo. Iya. Dari kampus. Kan saya. Jadi ada program. Iya, saya buat gitu? rancang setahun. Ada dana dari DIPA gitu kan. Iya. Nanti kita kolaborasi lah antar kampus, Bu. Iya, boleh. Supaya Ini saya nanti laporkan ke prodi. Sini banyak dari kampus-kampus luar juga kerjasama datang ke sini. Nanti kita masuk jam berapa? Sore Pak. Ya, nanti di observatorium aja ya. Kasih tahu teman-temannya ya, semua ada. Sekarang kan kerjasama antar institusi itu tinggi ya. Iya. Akreditasi. Iya, betul. Langsung mau keliling-keliling lagi? Langsung dah. Pamit deh, Prof. Terima kasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makasih, Bu.